Guys, di sini gua mau menceritakan masalah kasus penganiayaan yang gua laporkan pada tanggal 2 Desember 2021 di Polsek Parawola. Jadi di sini akan menceritakan dari awal terjadinya penganiayaan tersebut, kemudian gua buat laporan di Polsek Marawola sampai hari ini. Oke guys, nah jadi pada tanggal 30 November 2021 gua dianiaya oleh saudara kandung gua, kakak kandung gua. Dan parahnya, gua dianiaya oleh 3 orang guys, 3 orang kakak kandung gua guys. Nah, jadi pertama kakak kandung gua yang menganiaya gua, yang pertama kakak gua yang nomor 6, namanya Sevi Finantu. Nah, kerjanya ibu rumah tangga. Kakak gua yang kedua Agus Kisworo, cowok, pekerjaannya tukang bangunan. Nah, kakak gua yang ketiga yang menganiaya gua namanya Umi Handini, cewek, pekerjaannya wira swasta. Nah, jadi gua akan liatin ke kalian laporan polisi gua sampai dengan SPDP, SP2HP. Akan gua liatin ke kalian semua surat panggilan gua. Kalian lihat betapa banyaknya berkas yang ada sama gua guys. Oke guys, kalian lihat ya. Kalian lihat guys. Wow. Ini semua adalah surat dari Kepolisian Republik Indonesia. Ada yang dari Polsek Marawola dan ada yang dari Polres Sigi. Oke. Pertama kita lihat dulu laporan polisi pada tanggal 2 Desember 2021. Ini ya guys. Nah, surat tanda penerimaan laporan. Yuni Utami. Nah, kalian lihat guys, nama gua. Yang bersangkutan datang ke Mapolsek Marawola. Kalian lihat tanggalnya guys. Tanggal 2 Desember 2021. Nah. Oke guys, kalian lihat tanggal 2 Desember 2021. Kenapa gua perjelas tanggal 2 Desember 2021? Karena dari sinilah kemunculan sini awal mulanya sampai muncullah Expol One. Lihat ya guys, tanggal 2 Desember 2021. Oke guys. Jadi kalian sudah lihat laporan polisi
tanggal 2 Desember 2021. Oke. Nah, disinilah kemunculan ex poluan viral itu. Kalau ada yang nanya kenapa muncul ex poluan viral gitu, kenapa gua muncul ke permukaan, padahal gua ini di PTDH-nya 2014, kenapa baru berkoar-koar di Desember 2021. Nah, kalau semua bertanya-tanya seperti itu, kalian dengerin ya guys penjelasan gua. Nah, jadi kalian sudah lihat kan laporan polisi tanggal 2 Desember 2021. Nah, setelah gua melapor tanggal 2 Desember 2021, di situ gua banyak mendapat intimidasi dari anggota Polsek Marawola pada saat gua berlaporan. Pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan, tapi itulah yang gua dengar. Masa lalu gua dibangkitkan kembali, diceritakan kembali. Yang tadinya tujuan gua untuk melapor sebatas korban penganiayaan, tapi semua berbicara tentang masa lalu gua. Oke, gua tetap diam kan, gua tetap diam aja, digituin kan. Oke, gua sabar gitu kan. Pas gua digituin di Polsek Marawola, udah gua diam aja, gua tenang aja, gua ya udah gua ngalah gitu kan. Udah siang, sampai siang di Polsek Marawola, tahu-taunya menunggu. Pertama karena printernya rusak, jadi tungguin dulu ya. Oke, gue gituin, siap, gue gituin kan. Oh siap, gue tungguin, gak apa-apa. Gue tungguin sampai sore gitu guys. Nah, gue sampai nahan lapar guys, karena gue lebih dari 5 jam menunggu. Nah, gue tetap sabar guys, gue tetap mengalah. Oke gitu kan. Dan setelah di print, gue diarahkan untuk visum di puskesmas. Nama puskesmasnya Puskesmas di Marawola. Itu posisinya tepat di depan Polsek Marawola. Oke, gue dianterin sama anggota Polsek yang menerima laporan gue dianterin ke puskesmas untuk visum. Oke, gue divisum kan. Nah, gue udah divisum, terus udah selesai kan. Nah, pihak puskesmasnya ngomong kayak gini, udah selesai gitu kan. Oh iya, hasilnya kan nanti pihak Polsek Marawola. Maaf guys, gue ingatnya Polsek Biromaru terus, polsek terakhir gue dinas soalnya, jadi masih gue ingat terus. Oke, maaf guys, jadi Polsek Marawola maksud saya ya guys. Nah, oke. Jadi setelah di visum, gue kembalikan ke Polsek Marawola. Gue kasih tahu ke anggota yang terima laporan gue itu kan kalau gue udah selesai di visum. Terus dari anggota Polsek Marawola bilang biaya visumnya gua yang tanggung gitu kan. Biaya visumnya ditanggung pelapor, biaya visumnya ditanggung korban gitu kan, ditanggung gua gitu kan sebagai pelapor. Wih, spontan gua kaget, sekaget-kagetnya. Wow, gua gituin kan. Asli gua
kaget banget. Dan spontan disitulah awal kemarahan gua. Setelah gua dimintain duit 50.000 oleh anggota Polsek Marawola, padahal dia udah tahu Yuni Utami itu ex polwan. Dia udah tahu, tapi dia berani 86 gua. Dia berani minta duit gua. Disitulah kemarahan gua seketika. Langsung gua bilang kayak gini, Pak, gua kehilangan pekerjaan gua karena ketidakjujuran senior gua. Bapak kalau mau kehilangan pekerjaan Bapak, kehilangan pangkat Bapak, siap-siap saja. Saya akan laporkan kejadian ini ke Propam. Gua langsung ngomong kayak gitu. Panik nggak dia? Panik lah. Gua udah ngancem gitu kan, Pak, Bapak bener-bener gua akan laporin ke Propam gitu kan. Udah, akhirnya gua udah marah kan. Gua dari tadi sabar, endingnya malah digituin. Oh, Anda salah orang. Gua marah dong. Gua laporin, gua gituin kan. Gua laporin ke Propam, gua gituin kan. Masa gua di 86 gitu kan. Masa mantan anggota, mantan polwan dimintain duit gitu kan. Udah, akhirnya ribut kan. Udah panik juga dia kan. Langsung kayak gini dia ngomong, ya udah kalau misalkan keberatan mau bayar biaya visum nggak usah, kata si bapaknya. Karena dia udah panik lah. Gue udah bilang mau lapor Propam, gimana dia nggak gini, gimana dia nggak mau panik gitu kan. Akhirnya gue langsung dibatalin visum di puskesmas itu. Gue langsung divisum ke rumah sakit Bayangkara. Mereka ngomong, lantaran gue udah bilang mau laporin ke Propam, dia ngomong kayak gini, oh ya udah kalau misalkan mau yang gratis di rumah sakit Bayangkara aja, di situ gratis, nggak usah di puskesmas tadi karena bayar. Langsung kayak gitu ngelesnya kan. Dalam hati gue asli parah banget gitu kan. Udah, oke, gua tenangin diri gua kan. Ya udah, gua nggak cari masalah ke polsek ini, bukan mau cari masalah. Tapi bukan berarti di saat kalian cari masalah sama gua diam, enggak. Oke, gua tetap akhirnya gua ikutin aja gitu kan mau mereka. Ya udah, akhirnya gua sudah sampai sore nih ya guys. Akhirnya gue divisum kembali di rumah sakit Bayangkara. Setelah ribut itu langsung ke rumah sakit Bayangkara kan. Udah, gue divisum kan, udah selesai, udah. Nah, setelah selesai divisum, udah gue ke polsek. Udah, habis itu udah gue pulang kan. Nah, setelah selesai dari polsek itu, gue besoknya kan gue nunggu panggilan gitu kan. Gua tunggu panggilan dari Polsek Marawola untuk ambil keterangan gua kan, BAP gua gitu kan. Nah, Iko nggak ada gitu ya. Gua tunggu lagi, gua sabar menunggu kan. Dari tanggal 2 itu, dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, gua sabar aja nungguin Iko nggak ada. Namanya gua mantan anggota ya, walaupun gua masih sebentar jadi polisi udah dipecat, setidaknya gua itu nggak buta hukum. Gua bukan orang yang buta hukum, jadi sedikit banyaknya gua tau lah gimana prosedur di dalam itu seperti apa. Apalagi gua kan mantan reskrim, jadi sedikit banyaknya gua tau lah. Gua heran dong, waduh, kok udah berhari-hari gua nggak diteleponin gitu kan, nggak di BAP gitu kan. Gua kayaknya udah nyesek banget gitu kan. Gua ingat dari awal perlakuan mereka sama gua di anggota Polsek Marawola,
bener-bener kelewatan gitu kan. Padahal gue datang ke polsek sebagai masyarakat biasa, sebagai korban kasus penganiayaan, tapi yang gue dapat sangat mengecewakan. Ya udah, karena udah nyesek banget hati gue gitu kan, udah berhari-hari nggak ditanganin gitu kan, udah seketika meledaklah apa sih, ibaratnya emosi gue gitu kan, meledak lah gitu kan. Gua ambil seragam gua, baju dinas gua yang bertahun-tahun ada di dalam koper gua, yang bertahun-tahun, yang terakhir gua pakai 2012 gitu kan. Baju dinas gua yang terakhir gua sentuh tahun 2012, seketika gua ambil itu koper, gua buka koper gua yang isi seragam Polri, gua pakailah baju dinas gua buatlah video. Disitulah gua bongkar semuanya, unek-unek dalam hati gua ini. Jadi gua pakai kan seragam gua kan pernah di Provos gitu kan, Provos Donggala, Polres Donggala. Gua pakai kan seragam Provos gua pakai. Udah, gua buatlah video. Disitulah gua ceritakan bagaimana gua diperlakukan sama anggota Polsek Marawola pada saat gua melapor kasus penganiayaan. Dan karena gua orangnya nggak mau setengah-setengah, karena gua udah merasa kalian yang duluan senggol gua, padahal awalnya gua udah ikhlasin gua dipecat, tapi kalian udah senggol gua. Kalian itu ibaratnya membangkitkan sakit hati yang gua pendam bertahun-tahun di hati gua. Gua bongkarlah semuanya. Gua bongkarlah semua yang terjadi di Polsek Biromaru, polsek terakhir gua dinas tahun 2012. Gua bongkarlah semuanya di situ. Udah kan? Udah. Jadi karena di video sini gua fokus untuk berbicara tentang kasus penganiayaan yang gua alami, bukan tentang kasus pemerkosaan yang gua tangani di tahun 2012. Jadi kita kembali ke laptop, oke? Masalah kasus pemerkosaan itu nanti video selanjutnya guys. Oke guys, jadi kita kembali ke laptop, kembali ke kasus penganiayaan yang gua laporkan. Oke guys. Nah, tadi kan kalian lihat laporan polisinya. Nah, sekarang gua akan menceritakan setelah gua buat video itu kan, sehari setelah viralnya itu di TikTok ya guys. Nah, udah viral kan, viral di sebelah. Besoknya setelah viral, datanglah anggota Propam Polda Sulteng kan, langsung datang 2 mobil datang ke rumah gua gitu kan, nanya gimana, apa yang terjadi gitu kan. Gua kaget, tapi emang itu harapan gua buat video itu supaya gua ini diperiksa, supaya laporan gua ini diperiksa. Jadi gua tuh nggak dicuekin kayak gini gitu kan. Makanya gua pakai baju dinas karena pikiran gua seperti ini,
Seandainya gua menceritakan masalah di internal kepolisian dan gua pakai baju preman, pakai baju biasa, mungkin 10 orang aja yang nonton video gua. Itu dalam pikiran gua. Karena tujuan gua supaya video gua ini sampai ke Kapolri, pimpinan tertinggi di Polri, sampai ke Mabes, sampai tembus Mabes. Itu tujuan gua. Makanya gua pakai baju dinas. Itu tujuan gua. Bukan tujuan gua untuk yang lain, enggak. Tujuan gua supaya video gua ini sampai ke Kapolri. Supaya Kapolri tahu apa yang terjadi di Polda Sulteng, di Polsek Marawola, supaya ditahu Kapolri gitu kan. Itu tujuan gua gitu kan. Udah. Akhirnya datang kan anggota propam, udah gua jelasin gitu kan, bla bla bla, gua jelasin kan, gini pak, gua keberatan gitu kan, masa kayak gini, masa gua melapor sebagai masyarakat biasa ke Polsek Marawola tapi malah dapat perlakuan seperti ini. Gua keberatan dong pak, malah gua dimintain duit pak. Sama anggota ini gue sebutin semua namanya lengkap, gue sebutin semua nama anggota yang minta duit sama gue gitu kan, gue laporin semuanya sesuai dengan kenyataannya kan, gue bongkar aja semuanya. Gue orangnya nggak suka setengah-setengah gitu kan. Nah udah gue jelasin sama propam gitu kan. Udah propam nanya, kamu di mana buat videonya, posisinya di mana? Nih pak, di sini. Gue jelasin kan, mana pakaian yang kamu gunakan. Udah gue keluarin kan. Akhirnya disita gitu kan, semua atribut Polri disita. 1 koper gue disita propam Polda Sulteng. Terus Senin, itu kan tanggal itu tanggal hari Sabtu, tanggal berapa ya? Ya. Itu hari Sabtu, kejadiannya itu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, gue ingat banget. Nah, itu datangnya pagi tuh, anggota Propam Polda Sulteng pagi, hari Sabtu pagi tanggal 11 Desember 2021 datang ke rumah gue gitu kan. Nah, udah disita kan semua atribut Polri gue. Terus gue langsung diperintahkan gitu kan, udah kamu udah langsung diantar ke Polsek Marawola. Jadi gue diantar propam nih. Pada saat itu juga gue langsung diantar propam ke Polsek Marawola gitu kan. Udah anggota Polsek Marawola yang 86 gua, yang perlakukan gua kayak apa, pas gua datang sama anggota propam ke Polsek, semua mukanya pucat guys. Itu udah nggak, itu darahnya kayak udah nggak ada, udah panik lah mereka. Gua berani laporin gitu kan. Udah datang gua ke Polsek Marawola sama anggota propam gitu kan, propam Polda nih guys. Siapa yang nggak panik ya kan? Anggota polsek didatangi propam Polda, panik lah guys, panik lah, masa enggak. Udah gua datang kan, akhirnya hari itu juga gua di BAP gitu kan. Gua di BAP sama ini penyidik Polsek Marawola gitu guys. Nah udah, kalian lihat ya di sini pada saat kalian lihat ya, ini undangannya hari Senin tanggal 13 Desember. Ini setelah viral ya guys, ini setelah viral. Gua diundangnya tanggal 13 2021, tapi gua di BAP tanggal
11 Desember 2021. Ini karena viral ya. Ini SPDP-nya, SPDP. Jadi udah kan, jadi hari Sabtu itu gue di BAP di Polsek Marawola. Udah selesai gue di BAP di Polsek Marawola. Pas pulangnya dari Polsek Marawola, kan di situ kan gue laporin 3 orang saudara gue ya kan. Pas pulang nyampe rumah, gue langsung digebukin lagi guys sama kakak gue yang polisi. Nah, kakak gue yang polisi ini tugas di Polres Donggala. Dia pukulin gue guys. Dia ngomong kayak gini, kenapa lu viralkan gitu kan, lu viralkan masalah ini gitu, jadi semua orang pada tahu gitu. Lah, gue ngomong terus, gue melapor terus nggak ditangani, gue diam gitu. Gue diam aja, nggak ngelakuin apa-apa, gue sendiri gitu. Enggak lah, ini negara hukum, gue gituin kan. Ini negara hukum, semua itu ada aturannya gitu kan. Kalau kalian berani mukul seseorang, ya kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Jangan kelakuan kayak preman pasar semuanya itu kan. Tangan dan kaki ini jangan ringan banget gitu kan. Udah, akhirnya gue dipukul lagi kan guys. Udah hari Senin, singkat cerita, hari Senin tanggal 13 November gue diperiksa Propam Polda Sulteng di Polda kan guys. Nah, gue diperiksa kan, gue diambil keterangan gue terkait video yang viral itu. Karena ternyata video gue udah sampai Mabes. Jadi anggota Mabes itu udah nelpon ke Polda Sulteng. Jadi video gua itu sudah tembus sampai Mabes. Nah, udah gua diperiksa kan di Polda, ya gua jelasin dong, gua gituin. Gua bilang kayak gini, ya gua tujuannya pakai baju itu supaya sampai ke Mabes, sampai ke Kapolri. Emang itu tujuan gua pakai baju dinas, nggak ada tujuan lain gitu kan. Emang gue pengen ngasih tahu ke Kapolri kalau ada anggota di sini di Polda Sulteng ini yang berani 86 gua gitu. Udah, akhirnya gua udah selesai diperiksa. Terus dibilang kayak gini, masalah laporan yang kamu laporin ini, yang kamu viralin ini kan udah diproses gitu kan. Udah diproses. Jadi apa yang kamu tuntut ini udah kamu dapetin gitu kan. Jadi mereka saranin udah selesai gitu kan. Nah, jadi gua ngomong kayak gini, terus kalau masalah laporan kasus penganiayaan ini kan udah gua gituin kan. Terus gimana dengan masalah sama senior gue yang kasus pemerkosaan itu. Nah, itu juga mau diperiksa juga. Senior gue yang gue laporin itu juga mau diperiksa gitu kan. Nah, singkat cerita, sudah tanggal berapa kan guys? Nah, di sini singkat cerita ya guys, pada tanggal 22 Desember pada tanggal 22 Desember 2021, ruangan unit PPA Satreskrim Polres Sigi. Nih, Yuni Utami
berkenan hadir menemui penyidik pembantu Bribka Santro Vianus SH. Nah, Kasat Reskrim AKP Arsad Maling SH. Jadi guys, singkat cerita, ternyata karena masalah gua ini udah viral, kasus ini dilimpahkan ke Polres Sigi. Dari Polsek Marawola dilimpahkan ke Polres Sigi. Jadi pada tanggal 22 Desember 2021 gua diperiksa di BAP sama anggota Polres Sigi. Nah, udah kan? Udah di BAP nih tanggal 22 Desember 2021 udah. Gua udah di BAP, lanjut tanggal 22 Desember gua di BAP anggota Polres Sigi, dan pada tanggal 24 Desember kan, tanggal 22 Desember gue diperiksa kan anggota Polres Sigi. Nah terus pada tanggal 24 Desember dikasihlah SPDP nih, SPDP pemberitahuan dimulainya penyidikan tersangka atas nama Agus Isworo CS. Nah, Kepala Kejaksaan Negeri Donggala. Ini ya guys. Ini tanggal 24 Desember ya guys nih. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 telah dimulai penyidikan perkara dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh saudara Agus Isworo CS terhadap korban saudari Yuni Utami alias Yuni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021. Oke guys, itu kan tanggal 24 Desember ya guys. 24 Desember 2021. Nah, udah dikasihkan SPDP-nya. Udah gua terima tanggal 24 Desember 2021. Singkat cerita, berjalannya waktu, pada tanggal 10 Januari 2022, pada tanggal 10 Januari 2022, pada tanggal 10 Januari 2022 diantarlah lagi SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Gua bacain ini SP2HP pada tanggal 10 Januari 2022. SP2HP gua terima ya guys, kalian dengar. Bersama ini diberitahukan bahwa laporan saudari perihal dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saudari Yuni Utami alias Yuni
yang diduga dilakukan oleh saudara Agus Kisworo CS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Donggala atau tahap 1. Kalian lihat guys, nih. Ini pada tanggal 10 Januari 2022 ya guys. Pada tanggal 10 Januari 2022. Singkat cerita, singkat cerita guys, pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 11 Februari 2022, gua diundang ke Polres Sigi untuk menghadiri konfrontir. Jadi konfrontir ini gua dipertemukan dengan saudara-saudara gua yang mukulin gua guys. Asli gua shock banget. Jadi kita satu ruangan. Kan kemarin pada saat gua di BAP itu kan gua sendiri berdua sama penyidik yang BAP gua aja gitu kan guys. Nah cuma pada saat konfrontir ini gua di BAP nih kan, gua diperiksa, tapi di samping gua itu ada saudara gua yang gua laporin itu guys. Itu yang dinamakan dengan konfrontir. Gokil, asli gua shock banget beneran. Kalian lihat ya guys, Yuni menghadap kepada penyidik pembantu Bribka Santrovianus SH pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di ruang unit PPA Satreskrim Polres Sigi untuk dilakukan konfrontir dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Konfrontir ya guys. Jadi konfrontir, namanya konfrontir kan guys. Jadi gue diperiksa nih kan guys, ditanya. Tapi di samping gue itu ada saudara gue yang mukulin gue. Gue shock dong gitu kan. Alhasil konfrontir tersebut ribut, kacau pokoknya. Ya pasti kacau lah gitu kan. Ya korban di dalam satu ruangan disatuin dengan tersangkanya gitu kan. Ya pasti ribut lah gitu kan. Udah ribut kan guys. Jadi setelah kejadian tanggal 30 November 2021 itu kan gua udah bentrok banget gitu kan sama saudara gua, karena mereka kesel gua laporin ke polisi gitu kan. Jadi dari tanggal 30 November 2021 itu saking saudara gua kesel karena gua laporin ke polisi, nyokap gua dibawa pergi ke rumah kakak gua. Dan dari tanggal 30 November 2021 itu saudara-saudara gua bilang kayak gini, jangan pernah lagi ketemu sama kita semua lagi, termasuk sama nyokap gua.
gua nggak boleh lagi ketemu nyokap gua lagi gitu bilangnya guys. Wow, gua asli sedih banget guys. Kalau misalkan gua nggak ketemu saudara gua, ya udah, ya itu kan hak kalian mau ketemu gua apa enggak. Gua nggak bisa maksa gitu kan. Tapi gua keberatan dong kalau misalkan saudara gua larang gua, anaknya nyokap gua, untuk ketemu nyokap gua sendiri gitu kan. Ya gua keberatan dong. Gua gituin ke saudara gua lah, masalahnya apa kalian larang gua gitu kan, dia kan nyokap gua gitu kan, kok kalian larang gua, salah gua apaan gitu kan. Nah udah, akhirnya nyokap gua dari tanggal 30 November 2021 itu dibawa ke rumah kakak gua kan. Nah karena itu rumah kakak gua, ya gua nggak bisa seenaknya masuk kan. Ya akhirnya gua dari tanggal 30 November 2021 gua nggak ketemu nyokap gua kan. Ya udah gua tahan. Akhirnya pada saat konfrontir tanggal 11 Februari itu ribut kan, ribut ribut di situ kan. Ya udah, setelah selesai dikonfrontir gua pulang kan. Ini kan tanggal 11 Februari, tanggal 11 Februari terjadilah masalah baru. Dari tanggal 11 Februari 2022 terjadilah masalah baru. Kalian mau tahu masalah barunya apa guys? Jadi setelah konfrontir tanggal 11 Februari 2022 di Polres Sigi, dari situlah gua nggak mendapatkan informasi perkembangan kasus ini dari tanggal 11 Februari 2022. Dari situ kan gua tetap sabar kan, oke, gua sabar gitu, gua nunggu gitu kan. Kok udah lama, udah habis Februari nih kan. Kok nggak ada pemberitahuan dari penyidiknya, kok nggak ada konfirmasi apapun dari Polres Sigi. Gue bertanya-tanya, oh oke. Gue tunggu lagi, gue bersabar lagi kan. Berjalannya waktu, udah habis Februari, Maret. Nah Maret nggak ada juga, sama sekali bulan Maret nggak ada. Gua sabar lagi guys, sabar. Gua nggak laporin ke manapun. Bulan Maret itu sabar aja, gua tungguin aja. Gua positive thinking gitu kan. Oke, gua sabar. Parahnya lagi bulan Maret nggak ada. April kan, lanjut April. Waduh, April gua tungguin, bener-bener gua tungguin, nggak ada sama sekali guys. Dan disitulah gua udah nyesek banget gitu kan. Udah, gua bilang kayak gini, udah kayaknya udah nggak bener ini kan, udah nggak bener nih anggota Polres Sigi gitu kan. Ada yang salah ini, dari masalah ini ada yang salah. Kalau gua cuma diam terus, gua nggak akan mendapat keadilan. Ya gua nggak mau, gua gituin kan. Nyokap gua udah dibawa pergi, gua udah dilarang ketemu nyokap gua, terus gua mau biarin gitu. Yang salah gua mau biarin? Enggak, ini negara hukum, gua gituin kan. Ya udah, akhirnya karena April juga gua nggak dapat penjelasan dari anggota Polres Sigi. Pas bulan Mei ini kan tanggal 9 kan. Nah pas tanggal 2 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu lah, hari Jumat, ya hari Jumat. Nah hari Jumat gua buatlah konten gitu kan. Nah gua buat konten, terus di konten gua itu gua jelasin gitu kan. Kalau gua sebutin gitu kan nama-namanya nih, dari penyidiknya, dari
Kasat Reskrim, semua gue sebutin dalam konten gue itu. Isi konten gue itu gue bilang kayak gini, masa iya dari tanggal 2 Desember 2021 sampai udah bulan Mei masalah yang gue laporin nggak ada penyelesaiannya, gue belum mendapat keadilan dari masalah yang gue laporin ini. Masa iya selama ini gue buat konten kayak gitu kan, terus dalam konten gue itu kan semua ada nama-nama anggotanya lengkap gitu kan, lengkap sama pangkatnya, nama beserta pangkatnya gitu kan, lengkap gitu kan. Karena gue emang sengaja buat konten seperti itu supaya lagi dan lagi Pak Kapolri tahu, Pak Kapolda Sulteng tahu kalau misalkan ada anggotanya yang ele-elean gitu kan, yang udah nggak bener. Ya udah, sekarang mah gue kalau ada anggota yang nggak bener gue laporin. Sekarang kayak gitu, bukannya gue mau cari masalah, tapi jangan karena 1-2 orang nama institusi Polri ini jadi jelek gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian melenceng ya harus dilaporin gitu kan. Ya udah, akhirnya gue buat konten itu kan, gue jelasin masa belum selesai masalah ini gitu kan. Setelah 2 hari yang lalu gue bikin konten itu, pas tadi siang ini gue dapet telepon. Kalian tahu gue dapat telepon dari siapa? Dari penyidik Polres Sigi, Bribka Santro. Nah, jadi gue dapat tadi siang gue dapat telepon dari Bribka Santro Vianus SH. Nelpon gue, nanya gue di mana, soalnya mau antar ini SP2HP. Oh, gue bilang oh ya datang aja ke rumah gitu kan. Udah, akhirnya gue ketemu sama Pak Santro, gue dikasih lah SP2HP. Dan kalian tahu guys, pada saat gua buka ini kan, ini barusan tadi siang diantar guys. Nih, kalian lihat ya guys, gua kayak kayak heran banget gitu ya. Masa nanti di up dulu masalah ini, nanti di viralin dulu baru ada respon gitu kan. Masa di saat gua diam aja, nungguin, sabar, nggak direspon gitu kan. Tapi di saat gua udah viralin masalah ini, udah baru mereka mau kerja dengan bener. Gua mah mikirnya jadi kayak kok gitu sih, emang apa nggak bisa kerja dengan bener gitu, nggak usah nunggu viral dulu, namanya tugas ya dijalanin dengan bener dong, kan logikanya gitu kan. Ya udah, akhirnya gua buka kan SP2HP yang dikasih tadi, ya gua baca kan. Nah, anehnya lagi, ini kan tanggal 9 Mei 2022 kan guys. Nah, kalian lihat SP2HP. Di sini Sigi 14 April 2022. Di sini tanggalnya 14 April 2022 kepada Saudari Yuni Utami. Nah, nih. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kalian lihat guys. Bersama ini diberitahukan bahwa laporan saudari perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh saudara Agus Kisworo CS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021
sekitar jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Donggala dan para tersangka telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum tahap 2. Nah, di sini guys, pasal yang dikenakan pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ketua Tim Penyidik Muhammad Yusuf Sapewali SH, Aibda. Muhammad Rusman Esos MH, Ibda. Nah, akhirnya dikasihkan SP2HP hari ini. Cuma yang jadi pertanyaannya, diantar hari ini tanggal 9 Mei 2022, tapi dalam SP2HP di sini ditulisnya tanggal 14 April 2022. Ih, asli kacau banget gitu kan. Gua bener-bener bingung gitu kan. Ekspektasi gua namanya ekspoluan itu pasti, maksudnya di setidaknya diperlakukan dengan baik, karena biar bagaimana kan gua mantan anggota gitu kan. Tapi itu ternyata ekspektasi aja, realitanya nggak kayak gitu. Justru gua mendapatkan perlakuan yang sangat tidak enak sebagai ekspoluan. Jadi gua pas baca, gua mikir pertama, tanggalnya kok nggak sesuai gitu kan. Tanggal dikasih ke gua dengan tanggal SP2HP-nya. Kenapa gitu kan? Kenapa di sini dibilang 14 April? Sedangkan gua bikin konten yang gua viralin, yang gua kasih tahu ke publik itu 2 hari yang lalu, bulan Mei dong. Bulan Mei gue kasih tahu ke publik masalah gue ini maksudnya nggak ada kejelasannya kan, 2 hari yang lalu gitu kan. Nah, jadi kayak aneh banget gitu kan, kayak ih kok gitu sih, dalam hati gue ih kok kayak gitu sih gitu kan. Nah udah, terus ini kan dibilangnya kan saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Donggala dan para tersangka telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nah, di sini gua mau kasih tahu ke kalian semua guys. Dari awal Desember gua laporin masalah ini. Setelah gua diperiksa, gua ngomong lah ke penyidiknya, izin Pak, demi alasan keselamatan gua minta tersangkanya ditahan demi alasan keselamatan gua gituin kan. Ya gimana gua nggak minta ditahan? Kalian tahu nggak, setelah gua viralin masalah ini, kakak gua itu emosi banget sama gua. Lihat gua itu pengen mukul semuanya. Ya gua sendiri, kakak gua ada 6. Siapa yang nggak panik coba? Gua kalah jumlah dong. Gua 1 lawan 6 orang, ya gua kalah lah gitu kan. Cuma gua bilang kayak gini ke mereka kan, ini negara hukum gitu kan. Kalian main tangan main kaki, hati-hati. Walaupun keluarga itu nggak bebas dari pasal 351 dengan pasal 170 KUHP.
walaupun kita keluarga, bukan berarti kita keluarga tapi kalian seenaknya mukul gua, bebas dari hukuman apapun. Jadi bijaksana, gua gituin kan, jadi bijaksana kalau menggunakan kaki tangan. Yang dipukul ini bukan benda mati, ini benda hidup ini. Jadi gua laporin dong ke penyidik yang tangani kasus gua secara manusia takut lah, gue tidur jadi was-was gitu kan. Jadi gue bilang, Pak, gue minta dilakukan penahanan gitu kan, karena kakak gue masih bolak-balik datang ke rumah gue gitu kan. Ya gue panik lah gitu kan, pasti mereka kesel lah gitu kan. Gue laporin, jadi demi alasan keselamatan ditahan dong Pak, gue gituin kan. Si penyidiknya ngomong kayak gini, penyidiknya ini Bribka Santro Vianus SH ngomong kayak gini, Yuni, saudara-saudara kamu kooperatif gitu kan, kooperatif, jadi nggak usah ditahan juga, nggak apa-apa lah. Gua ngomong kayak gini dong, masa alasan keselamatan kalah dengan alasan kooperatif gitu kan. Gua tunggu bonyok dulu gitu, apa tunggu gua mati dulu baru ditahan gitu kan. Ya gua ngeri lah, kakak gua cowok 2, cewek 4, 6 semuanya lah. Gua sendiri yang bela gua cuma nyokap gua gitu kan. Nah jadi gua bilang kayak gitu, nggak ada, sampai hari ini nggak ada dilakukan penahanan sama saudara-saudara gua. Pas gua baca ini bilangnya tersangka sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Jadi gue mikirnya kayak gini, gue ini bukan cuma mengalami luka fisik, gue bukan cuma mengalami luka fisik, gue juga ada trauma gitu kan. Ya gimana nggak trauma, kalian bayangin aja, gue dipukul 3 orang kakak gue sekaligus, gue dipukulin, ditendang sama 3 orang sekaligus saudara kandung gue. Gila nggak tuh, 3 orang sekaligus keroyok gue, udah kan. Nah jadi pertama gue keberatan di situ kan sama penyidiknya, nggak ada dilakukan penahanan. Nah di sini yang dikenakan pasal 351 ayat 1. Pasal 351 ayat 1 KUHP itu ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Tapi kalau pasal 170 KUHP ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Pada saat awal pemeriksaan, saudara gua ini dikenakan 2 pasal gitu kan, pasal 351 dan pasal 170. Lah kok sekarang pasal 170-nya nggak ada gitu kan, kan pasal 351. Wow, gua jadi mikir keras, apa gua harus ke Polda lagi gitu kan, apa gue harus laporin ke Propam Polda lagi masalah ini. Gue dipukul 3 orang sekaligus guys, bukan 1 orang yang mukul gue. Kalau misalkan yang mukul gue cuma 1 orang, itu dikenakan pasal 351, itu wajar karena masuk penganiayaan aja. Tapi kalau udah lebih dari 1 orang, itu sudah bisa dikenakan pasal 170 KUHP. Pengeroyokan, ancaman hukumannya lebih berat, 5 tahun 6 bulan. Pasal 170 KUHP
ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Tapi pas gua baca SP2 HP hari ini hanya dikenakan pasal 351 KUHP. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Sedangkan yang gua alami setelah kejadian tersebut fatal banget guys. Nyokap gua dilarang ketemu gua. Sakit banget guys, rasanya sakit banget. Gua anak kandung dilarang ketemu sama ibu kandung. Masuk akal gak tuh? Saudara kandung gua ngelarang gua, ngancem-ngancem gua, ngusir gua, menghina gua di depan umum. Gua keberatan. Jadi di sini gua kan tadi dibilang Yuni sama penyidiknya kan yang nganterin ini SP2 HP ini. Nanti kamu standby ya, tunggu panggilan sidang di panggilan sidang di Kejaksaan Negeri Donggala gitu kan. Nah, jadi di sini gua mau bilang di sini untuk, jadi yang gua mau bilang di sini untuk apa sih, untuk Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, gua berharap gua mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi karena ini sudah tahap 2, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Donggala. Di sini gua mau sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, gua mohon keadilan yang seadil-adilnya. Oke guys, jadi bantu doa ya guys, selalu support gua supaya gua mendapat keadilan. Gua bisa ketemu nyokap gua lagi, gua bisa tinggal bareng sama nyokap gua lagi. Karena kalian tahu guys, setelah kejadian 30 November 2021 ini nyokap gua sering sakit-sakitan guys. Gua sedih banget pokoknya. Jadi gua apa sih, kayak mikirnya pasti nyokap gue pasti sedih banget gitu kan, lihat anak-anaknya apa berkelahi gitu kan. Nyokap gue udah umur 72 tahun. Jadi nyokap gue ini udah umur 72 tahun guys. Jadi nyokap gue ini udah umur 72 tahun. Tapi lihat anak-anaknya berantem kayak gini pasti sedih lah guys. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya, gue seneng gak sih kalau saudara gue ditahan? Enggak, gue gak seneng sama sekali. Buktinya apa? Pada saat lebaran hari kedua kemarin,
Gue datang ke rumah kakak gue ya kan, gue datang, gue mau minta maaf gitu kan, gue ajak berdamai saudara gue datang ke rumahnya ngajak berdamai, tapi gue malah diusir, gue malah dihina guys, depan nyokap gue. Sumpah sedih banget. Gue cuma mikirnya perasaan nyokap gue pasti sedih banget. Kalau gue mah orangnya ya udah, kalau misalkan kalian mau benci gue ya udah. Emang banyak yang berubah kan setelah gue bukan polisi lagi. Setelah gue bukan polisi lagi, semua pada ninggalin gue kan. Ya udah gue terima gitu kan, gue terima kenyataan ini kan. Cuma gue nggak terima kalau misalkan gue dilarang ketemu nyokap gue. Siapapun yang larang gue ketemu nyokap gue, ya gue keberatan lah. Dia kan nyokap gue, kenapa gue dilarang ketemu nyokap gue sendiri gitu. Jadi gue bener-bener minta keadilan yang seadil-adilnya. Gue pengen gue bisa tinggal bareng nyokap gue lagi.